Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita seluruh rekan-rekan PNS, P3K, TNI Polri, dan juga pensiunan. Kali ini saya akan mengabarkan tentang realisasi pencairan THR tahun 2021, sekaligus juga fakta-fakta tentang realisasinya dan link aduan untuk pencairan THR. Pada hari kemarin, tanggal 22, Bu Menteri Keuangan mengatakan bahwa pemerintah akan mengucurkan anggaran tunjangan hari raya THR pada Lebaran Idul Fitri tahun ini dengan anggaran sebesar 45,4 triliun. Jumlah itu terbagi untuk alokasi THR pada pemerintah pusat dan daerah. Nah, dalam kesempatan yang sama, Bu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa jumlah THR kita yang akan dibelanjakan untuk pusat mencapai 30,6 triliun. Ini cukup besar untuk pusat, dan untuk daerah akan mencapai 14,8 triliun. Jadi totalnya adalah 45,4 triliun. Menurut Bu Menteri, alokasi APBN 45,4 triliun tersebut sudah sangat besar sekali jika dibanding dengan realisasi belanja pemerintah saat ini. Ya, dalam kesempatan yang sama, Bu Menteri juga menyampaikan bahwa realisasi pencairan tunjangan hari raya akan diberikan secara bertahap. Ini Bapak Ibu sekalian, yakni dimulai pada H-10 sebelum Lebaran sampai dengan H-5 sebelum Lebaran. Ini informasi yang disampaikan. Kemudian disampaikan bahwa proses pencairan THR ini sendiri akan diumumkan pasca peraturan yang membawahi selesai dan telah ditandatangani oleh Presiden. Nah, terkait dengan pencairan THR ini, Bu Menteri Keuangan sudah mengajukan PP-nya, ya. Dalam hal ini masih dalam proses pengajuan kepada Presiden Joko Widodo, dan beliau berharap agar pemberian THR ini mendorong konsumsi di tingkat masyarakat, sekaligus pemerintah melakukan larangan mudik pada Lebaran tahun ini. Jadi disampaikan meskipun masyarakat tidak mudik, tapi ini bisa mengirim kepada orang tua atau saudara. Nah, terkait dengan fakta realisasinya, ya, seperti biasa, kalau kita lihat di pengajuan KPPN untuk dapat dicairkan di awal bulan, maka seyogianya SP2D dan SPM itu sudah harus diajukan kepada KPPN sebelum pertengahan bulan. Jadi kalau dicairkan di awal Mei, seyogianya itu sudah masuk di pertengahan April ini. Namun karena peraturan dan juknis juga belum diterbitkan, maka tentu saja di awal Mei ini, ya, di tanggal 1, tanggal 2 tidak akan dapat langsung direalisasikan. Lalu kalau kita bandingkan dengan pencairan THR tahun ini, ya, kalau Bapak Ibu sekalian ingat, persis sekali dengan pembayaran gaji 13 di tahun lalu, hal mana banyak yang memperkirakan akan dicairkan persis bersamaan dengan gaji bulanan di bulan Agustus. Nah, kalau kita lihat sama pada tahun lalu, SPM dan SP2D karena memang di pertengahan bulan Juli belum diajukan, ya, bisa diajukan ke KPPN tepatnya di tanggal 6 Agustus. Nah, itulah sebabnya sehingga tahun lalu pencairan untuk gaji 13 itu baru bisa dimulai, terutamanya untuk pensiunan adalah di 10 Agustus. Ini jika SP2D dan SPM-nya, ya, dilakukan pada awal bulan. Barangkali Bapak Ibu sekalian masih ingat. Lalu kemudian terkait dengan penerbitan SPM ini sendiri, ya, untuk THR ini akan ada dua, yakni SPM THR gaji, ini untuk gaji pokok. Jadi baik ini untuk guru, kemudian TNI Polri dan pensiunan, ya, maka akan menggunakan poin A. Lalu untuk pegawai struktural yang menyangkut tukin akan menggunakan SPM bagian B. Nih. Lalu coba kita lihat fakta hari kerja di bulan Mei. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sekalian cek, tanggal 1 dan 2 itu adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi oleh karena itu, maka pengajuan SP2D dan SPM tentu saja tidak bisa dilaksanakan di awal bulan ini. Oleh karenanya, maka SP2D dan SPM dapat diajukan bendahara SKPD ke KPPN tanggal 3 Mei. Ya, untuk selanjutnya akan diproses sehingga anggaran masuk ke kuasa pengguna anggaran tanggal 4 Mei. Untuk selanjutnya akan diinput di bank penyalur kepada rekening penerima. Inilah nanti teknisnya. Lalu kemudian tunjangan hari raya akan masuk ke rekening penerima sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, dimulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Mei. Tergantung ini respon SKPD masing-masing, ya, setelah nanti dikeluarkannya juknis. Lalu kemudian dalam hal hari Sabtu, yakni tanggal 8 Mei belum juga dapat terrealisasi,
maka pencairan akan dilanjutkan tanggal 10 Mei ya, tepatnya hari Senin. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian fakta terkait dengan pencairan THR kita di tahun ini. Lalu terkait dengan link aduan untuk pencairan THR, pemerintah juga menyampaikan di sini bahwa Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka posko THR 2021 dan call center ya di nomor 1.500 630. Posko ini sudah mulai bekerja kemarin 20 April hingga nanti 20 Mei 2021. Nantinya pelayanan ini akan dilakukan secara online dan offline dengan alamat yang bisa Bapak Ibu kunjungi www.bantuan.kemnaker.go.id dan call centernya tadi sudah ada 1.500 630 kemudian 1.500 630. Ini terutamanya kepada rekan-rekan kita ya yang bekerja di luar pemerintahan. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan fakta pencairan THR di tahun 2021 ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.